Ada hal yang harus dibahas sebagai fitnah akhir zaman, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Setidaknya ada 260 hadis yang berbicara tentang hadis-hadis fitnah akhir zaman. Hari ini fitnah akhir zaman itu sama sekali terbukti atau sangat terbukti, karena ini perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi, la taqumus sa'ah, tidak akan datang hari kiamat, kata Nabi, hatta yasuda kulla kabilatin munafiquha, sampai nanti akan muncul dari setiap golongan-golongan orang-orang yang mengaku berislam nampak taring kemunafikannya. Karena memang isi manusia di akhir zaman itu munafik aja semua isinya. Banyak yang pandai bersilat lidah, berbicara layaknya sebagai seorang orator, tapi isi hatinya nifak. Nah, penyakitnya namanya nifak, pelakunya namanya munafik. Jadi akan muncul kelak di akhir zaman, kata Nabi, pemimpin-pemimpin yang akan memanfaatkan rakyatnya untuk kepentingan perutnya. Besok kalian pilih aku, pokoknya pilihlah. Setelah dipilih, alhamdulillah lah. Apa janji tadi? Satu pun tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah berikan anak-anak yang saleh dan salihah. Allah jadikan orang tua kita yang telah mendahului kita menempatkan tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya. Bagi orang tua kita yang masih hidup, Allah berikan kesehatan, kekuatan dan keberkahan serta keikhlasan terhadap kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kelak kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, istiqamah dalam ketaatan. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini atau subuh ini kita menggantikan Ustaz Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Kita doakan semoga Allah memudahkan segala urusan beliau. Amin. Allah limpahkan kesehatan, keberkahan. Insyaallah mudah-mudahan kelak beliau menjadi orang-orang yang bisa mengayomi kita semua menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita mau coba mengajak kita bersama untuk mempelajari satu buku tipis dari Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari, seorang ulama besar Indonesia yang bersahabat baik dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam bukunya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya melihat buku ini akhir-akhir ini sangat relevan dengan keadaan umat Islam saat ini. Ini unik, kayaknya perlu diangkat dan perlu kembali dikaji. Meskipun dalam buku ini tipis, nggak tahu ini mungkin hanya sekedar 48 halaman, itu sudah sama daftar isi. Tetapi pembahasan ini, buku ini bisa berhari-hari. Sama halnya ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan surat Al-Ma'un kepada murid-muridnya, yang surat Al-Ma'un itu sedikit.
Tidak sampai 1 lembar. Jangankan 1 lembar, 1 halaman pun tak sampai. Tapi kemudian diajarkan bertahun-tahun. Nah, buku Syekh Hashim Al-As'ari ini, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, itu banyak sekali pembahasan beliau, terutama permasalahan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Bid'ah, dan begitu juga ada yang disebut dengan Ahlul Munafiqin. Nah, ini banyak nih Bapak Ibu. Yang pertama tentang Ahlus Sunnah. Yang kedua beliau sampaikan tentang masalah bid'ah, Ahlul Bid'ah, pengikut-pengikut bid'ah. Yang ketiga beliau sebut sebagai Ahlul Munafiqin, para munafik. Tetapi dalam buku ini juga disebutkan unik. Kata beliau sampaikan perkembangan Islam di tanah Jawa dan orang-orang yang tersesat dengan keislamannya. Begitu juga beliau sebutkan. Artinya dalam tulisan itu beliau sampaikan ada bermunculan aliran-aliran yang disebut dengan sesat oleh beliau. Sudah dulu lama beliau sampaikan. Sehingga beliau tuliskan buku ini agar menjadi pedoman. Nah, di dalam buku ini ada 30, paling tidak 30 tanda datangnya akhir zaman. Nah, beliau sampaikan, bahkan beliau sampaikan 30 tanda datangnya akhir zaman, alamatus sughra, dan 10 tanda besar, alamatul kubra. Coba bayangkan, Syekh Hashim Al-As'ari dari dulu 1926 bahkan sudah menuliskan kitab ini untuk pedoman umat muslim ke depan. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena dia banyak, kita coba ambil beberapa poin saja. Dalam kitabnya Syekh Mutawalli Sya'rawi ada 2 jilid. Jilid pertama tentang alamatus sughra. Ada hal yang harus dibahas sebagai fitnah akhir zaman, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Setidaknya ada 260 hadis yang berbicara tentang hadis-hadis fitnah akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini fitnah akhir zaman itu sama sekali terbukti atau sangat terbukti, karena ini perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Sekalipun ada yang mengatakan hadis ini dhaif, betul, karena sebagian hadis-hadisnya ada yang dhaif. Tapi sebagian lagi yang banyak enggak juga, sahih juga, kuat juga, bagus juga. Kita ambil contoh. Kata Nabi, kelak di akhir zaman, la taqumus sa'ah hatta yasudu kulla qabilatin munafiquha. Nah, ini hadis pertama. Tapi tidak nomor 1, artinya dari 30 hadis kita pilih. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi, la taqumus sa'ah, tidak akan datang hari kiamat, kata Nabi, hatta yasuda kulla qabilatin munafiquha, sampai nanti akan muncul dari setiap golongan-golongan orang-orang yang mengaku berislam nampak taring kemunafikannya. Oh, nampak taring kemunafikannya. Ini bahasa kemunafikan ini agak sensitif. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya jelaskan sedikit tentang munafik. Munafik itu oleh para ulama dibagi 2, cuma 2. Jadi munafik itu cuma 2. Satu munafik saghir, kecil. Yang kedua munafik kabir. Dalam bahasa kitabnya nifaqul asghar wa nifaqul akbar. Nifaqul akbar. Ini ulama yang berbicara. Semua ulama menyepakati. Ada hadis yang mengatakan alamatul munafik salasah. Tanda orang munafik 3, Pak ya. Bapak Ibu harus paham ini. Tanda munafik ada berapa Bapak Ibu? 3. 1, kalau berbicara dia dusta. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Yang ketiga, idza tumina khana, kalau dia dikasih amanat dia khianat.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, 3 ini oleh para ulama tanda munafik kecil. Artinya munafik secara sifat. Tahu Bapak Ibu secara sifat? Tapi ada yang lebih berbahaya, munafik secara hati. Namanya nifaqul akbar. Apa namanya Bapak Ibu? Nifaqul akbar. Kata Dr. Aid Al-Qarni, nifaqul akbar itu 30 tandanya, bukan 3, 30. Selama ini yang kita tahu tanda munafik cuma 3. Paling tidak yang kalau bercakapnya memongak, kan begitu. Kalau dikasih amanat dia berkhianat. Oh, ini pembahasan khianat. Dalam pandangan para ulama, pengkhianat itu banyak sekali. Dan itu sangat berbahaya. Kita tidak tahu dalam masjid ini ada pengkhianat apa tidak. Oh, ini berbahaya Pak. Karena runtuhnya Islam itu cuma satu penyebabnya, pengkhianat. Tidak ada hancurnya Islam itu tanpa pengkhianatan, itu tidak ada. Boleh dicek dalam sejarah, apapun bentuk sejarahnya, siapapun yang menulis sejarahnya, cuma satu Pak. Runtuhnya daulah Islamiyah, kerajaan Islam itu, termasuk runtuhnya peradaban Islam itu karena pengkhianatan. Kenapa kok peradaban Islam runtuh karena pengkhianatan? Ya, yang mengkhianati umat muslim. Siapa pengkhianatnya? Umat muslim. Umat muslim yang tidak menjalankan amanahnya sebagai seorang Islam, sebagai seorang muslim yang baik, pengkhianat. Nah, coba. Jadi pengkhianat itu banyak Pak Ustaz. Ya, hampir semua umat manusia itu pengkhianat kepada Allah. Dosa Pak, dosa. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Itu masalah khianat. Oh, itu pembahasannya panjang Pak. Dalam para ulama itu bahasnya panjang. Nah, kembali masalah tadi. Sampai kata dia muncul manusia-manusia munafik. Ini saya kasih contoh hadis-hadis yang lain. Nabi bilang, inna munafiqi ummati qura, inna akhwafa ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan. Banyak Pak yang masalah munafik ini banyak. Ternyata di dalam Al-Quran pembahasan munafik itu setidaknya ada dalam 4 surat. Dalam surat Al-Baqarah, At-Taubah, An-Nisa, ada surat khusus namanya surat Al-Munafiqun. Coba, manusia yang beriman kalau tidak mau meresapi makna yang terkandung dalam kalimat nifaq atau munafikun, maka dia akan terjerumus dalam kemunafikan. Karena memang isi manusia di akhir zaman itu munafik aja semua isinya. Banyak yang pandai bersilat lidah, berbicara layaknya sebagai seorang orator, tapi isi hatinya nifak. Nah, penyakitnya namanya nifak, pelakunya namanya munafik. Baik. Nah, nanti di akhir zaman kata Nabi akan muncul tuh. Dari setiap kabilah kata Nabi, dari setiap kelompok itu akan muncul pemimpin-pemimpin munafik. Kata Nabi dalam riwayat yang lain itu hadisnya sahih. Kata Nabi itu, innal khilafata min ba'di 30 sanah. Kepemimpinan setelahku cuma 30 tahun kata Nabi. Setelah Nabi itu kepemimpinannya 30 tahun. 30 tahun itu terhitung dari Khulafaur Rasyidin yang 4. Abu Bakr Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Al-Affan, Ali bin Abi Thalib, dan anaknya yang terakhir Al-Hasan 7 bulan. 7 bulan ditambah dengan 4 kepemimpinan tadi, jumlahnya semuanya 30 tahun 2 bulan. Kata Nabi setelah itu akan muncul mulkun adud, sistem otoriter, diktator. Nah, sekarang Bapak Ibu tengok sendirilah. Mesti yang tua-tua ini dah tahu. 30 tahun kepemimpinan Soeharto. Itu di Indonesia, belum di luar. Di luar lebih daripada itu. Lebih Pak, lebih. Sehingga setiap kabilah kata Nabi akan muncul manusia-manusia munafik. Artinya munafiknya apa? Bukan munafik secara sifat, tapi munafik secara hati. Kata para ulama, izharul Islam wa ibtalul kufri.
Orang munafik secara hati itu dia cuma mengatakan lisannya Islam, hati dia kafir. Nah, sekarang ini ada Ustaz namanya Islam KTP, masuk enggak munafik? Munafik. Islam KTP munafik tidak? Munafik. Itu yang merusak tuh. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Masa Nabi Muhammad masih hidup, itu Nabi saja dikelabui. Nabi saja dikelabui. Apalagi sekarang Nabi tak ada. Para sahabat saja dibuat ketar-ketir. Utsman bin Affan dibuatnya mati, dibunuhnya. Ali bin Abi Thalib disingkirkannya. Al-Hasan diracunnya. Al-Husain dibunuh, dipotong kepalanya. Munafik semua pelakunya. Nah, coba bayangkan. Dan munafik ini lebih berbahaya daripada musuh kita yang nyata. Musuh kita banyak. Syiah musuh. Nih saya sebutin Bapak Ibu biar tahu aliran sesat kita sekarang nih. Dulu Bapak Ibu ada namanya agama yang diresmikan oleh Luqmanul Hakim, Menteri Agama. Apa nama agamanya? Bahai. Itu diresmikan. Jadi agama itu sekarang bukan hanya Kristen, Hindu, Buddha, Kongfucu, Islam, bukan. Ada satu lagi, namanya Bahai. Itu diresmikan di mana? Di Pulau Jawa. Agama baru. Nggak tahu saya sesat apa tidak. Kalau saya sesat, menurut saya. Di dalam undang-undang, bukan di dalam undang-undang, tapi peresmiannya beliau datang, Luqmanul Hakim. Ada agama yang lain? Ada. Syiah itu banyak sekali Pak modelnya. Dan Syiah itu berbahaya. Munafik juga. Saking berbahayanya Syiah itu, kalimat yang paling mudah yang dia ucapkan adalah A, kemudian untuk klarifikasinya B. Nah, itu yang tak pernah kita ketahui. Orang munafik seperti itu. Syiah itu ada yang tidak mengaku Islam. Namanya aja Syiah, kata dia. Kami tak mau dipanggil Islam, kami Syiah. Itu ada, oh banyak. Dan mereka besar di Jakarta. Pernah datang pemimpin mereka ke Jakarta, dan mereka katakan, kita bukan Islam, tapi kita Syiah. Oh, itu bukan berbahaya Pak, berbahaya banget. Coba bayangkan, kalau kita tak tahu, hari ini Majelis Ulama Indonesia sedang gerilya untuk mengatakan dan memberitahu kepada masyarakat tentang aliran sesat. Sangat mudah bagi orang Indonesia itu untuk terjerumus dalam aliran sesat. Manusia-manusia yang berbicara dengan Tuhan, manusia-manusia yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan dalam model direct, itu hati-hati. Dan penyebab utamanya adalah kemunafikan. Jadi munafik ini enggak main-main Pak. Musuh kita tuh Syiah, itu yang paling berat. Tapi di antara yang paling berat nih Pak, masih ada lagi yang paling berat lagi. Yahudi, Nasrani. Di antara tiga ini Pak, ada yang paling berat lagi. Munafik. Mereka Muslim, berada di antara kita, tapi mereka yang menusuk kita dari belakang. Nah, ini yang hati-hati Pak. Di depan awak baiknya minta ampun, belakang habis kena tikam kita. Semua punya kepentingan, kata mereka. Baik. Wa kana zaimul qaumi arzalahum. Pemimpin mereka munafik, tapi kemudian pemimpin mereka itu menggunakan rakyatnya untuk kepentingan dia. Ini sudah Nabi sebutkan dalam hadis yang lain. Sinfani min ahlid nari lam arahuma, kata Nabi. Dua kelompok di akhir zaman yang aku undahkan. Dua kelompok nanti di surga, aku tak melihat mereka, kata Nabi. Walarihuha, mereka juga nggak bisa mencium baunya surga. Dua kelompok. Satu kelompok pertama itu pemimpin, rajulun ma'ahum siyat yadribuna bihan nas. Pemimpin yang diberikan kekuasaan, yang diberikan kekuatan, tapi kemudian pemimpin itu, mohon maaf, dia tidak mengayomi masyarakat, tapi dia jadikan masyarakat itu hewan, binatang, gembala. Jadi kayak hewan kita dibuatnya. Diperasnya kapan dia mau.
Saya ambil contoh Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tahu. Jadi kemiskinan itu adalah sesuatu yang harus terjadi dan dibuat dan harus dipelihara. Orang miskin itu wajib dipelihara. Kalau tidak dipelihara, itu susah. Orang miskin, mohon maaf jangan ada yang tersinggung. Ini memang betul adanya begitu. Jadi angka kemiskinan itu bukan turun, tapi standar kemiskinan yang diturunkan. Sehingga nampaknya kemiskinan itu menurun. Sebenarnya yang diturunkan standar kemiskinan. Misal kita ambil contoh saja. Dari 1,5 juta standar kemiskinan dibuat 1 juta. Jadi kalau 1 juta pendapatannya baru miskin. Sekarang dibuat lagi. Biar tahu dia standar kemiskinannya lebih nampak lagi. Yang tadinya 1 juta nggak dianggap miskin lagi. Tapi 500.000 baru miskin. Kira-kira dengan pendapatan 500.000 banyak tidak yang akan miskin? Kalau standarnya 500.000 tak banyak. Tapi kalau standarnya 1 juta atau 1,5 juta mesti banyak. Nah sehingga begitu modelnya Pak. Loh kenapa harus dipelihara Pak? Oh iya, mohon maaf, zaman dulu sudah terjadi penggadaian akidah tuh karena itu Pak. 2006 perjalanan yang nyata Yogyakarta, sebungkus 1 kardus mie goreng mie rebus bisa merubah akidah Yogyakarta. Bapak Ibu yang datang dari Jogja mesti yakin itu. Daerah Bantul, gempa 2006. Sebungkus 1 kardus mie goreng dan mie rebus bisa merubah akidah. Yang kedua, tahun 2010 meletus Gunung Merapi. Sebungkus kardus dan sekardus mie goreng dan mie rebus bisa merubah akidah. Masih di Yogyakarta, belum di tempat yang lain. Di Aceh berapa banyak, di Sumbar berapa banyak. Hanya saja ada yang gerak cepat. Kalau tidak semuanya berubah agamanya Pak. Itu masalahnya. Apa masalahnya? Akidah bisa tergadaikan karena apa? Karena dunia. Akidah bisa tergadaikan karena duit. Akidah bisa tergadaikan karena jabatan. Akidah bisa tergadaikan karena posisi. Semua bisa mereka lakukan. Jangankan akhlak, akidah bergeser. Karena apa? Karena hubbud dunia, cinta dunia. Itu sudah Nabi sampaikan. Sanawatun khadda'at kata Nabi. Masa-masa tipu daya. Yusaddiqul kadhib wa yakdhibus shadiq. Orang dusta dianggap orang jujur. Orang jujur dianggap dusta. Begitu aja modelnya. Dan itu akhir zaman kata Nabi. Tapi orang sekarang tuh tak mau tahu mau akhir zaman kayak mau tidak, kayak kalau mati dah ketetapan Allah betul. Berarti matinya mau yang mana? Baik apa buruk? Itu saja. Kalau kita berpikir sederhana yang penting aku mati dalam keadaan baik, aku pribadi, kita tak meninggalkan generasi yang kuat, habis kita. Hancur. Nah itu tujuan orang-orang tadi Pak, kelompok-kelompok yang tadi. Hanya tujuannya merusak kita. Baik Syiah, Yahudi, Nasrani, terakhir munafik. Bapak Ibu bayangkan nih golongan munafik yang saya sebut yang paling nyata. Kita capek-capek boikot produk Israel kata kita. Wong mereka pelakunya Pak. Yang makan dan minum di tempat-tempat produk Israel itu siapa? Umat Muslim sendiri. Umat Muslim sendiri. Jangan makan minum kopi di Starbucks. Berbuih mulut kita mengatakan. Yang masuk pakai kerudung, pakai peci. Saya bilang, mereka tidak tahu pentingnya nyawa bagi orang lain, itu mereka nggak tahu. Itu namanya manusia-manusia yang tidak punya nilai kemanusiaan. Artinya manusia-manusia yang tidak memiliki sama sekali simpati terhadap manusia. Nah orang-orang seperti itu orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Tapi jangan pula besok Bapak Ibu ke Starbucks tengok ada orang pakai kerudung, ini munafik nih. Itu tak boleh. Kita tidak boleh langsung mengatakan umat manusia itu secara terang-terangan kita ketemu kemudian kau orang munafik kau nih. Tidak boleh. Tapi dalam situasi yang lain kita penting mengetahui model-model kemunafikan mereka, itu penting Pak. Baik, kembali. Wasadal qabilati fasiquhum.
Maka kemudian kabilah-kabilah yang tadi yang dihinakan, mereka para pemimpin-pemimpin yang diktator tadi, yang munafik tadi, mereka akan menghinakan, jadikan rakyat-rakyat mereka hina. Mereka lakukan sesuka hati mereka terhadap rakyat mereka. Tapi kemudian mereka orang-orang yang fasik. Pemimpin-pemimpin kabilah tersebut fasik. Apa fasik itu? Orang munafik mesti fasik. Orang fasik belum tentu munafik. Orang munafik mesti fasik. Orang fasik belum tentu munafik. Fasik itu dia tahu tapi dia tak menjalankan. Tahu dia sholat wajib tapi dia lalai, itu fasik namanya. Tapi kemudian ada yang lain. Yang lain itu apa? Tahu dia sholat 5 waktu itu wajib, tapi kemudian dia kata tidak wajib. Nah, ini kan sudah heboh Bapak Ibu. Sudah ada tanda manusia-manusia yang munafik yang nyata. Bahkan kenyataan kemunafikannya itu tersebar. Dia kata bahwa tidak ada dalil Al-Quran yang sharih, yang jelas tentang hukum sholat 5 waktu. Siapa dia Pak? Tak perlu saya sebutkan. Mesti Bapak Ibu dah tahu sendiri orangnya. Apa kata mereka? Kata mereka, tidak ada dalil yang kuat tentang sholat 5 waktu. Berarti Bapak Ibu tidak perlu sholat. Bapak Ibu tidak tahu, anak-anak SMK sebagian itu sudah punya grup LGBT. Bapak Ibu sanggup melawan mereka? Mereka dirusak ala pikiran. Yang merusak mereka siapa? Orang Muslim Pak, munafik yang mendukung LGBT. Yang tak dukung LGBT, diam Pak, tak bisa berbuat apa-apa. Sementara yang mendukung LGBT, mereka yang punya posisi, mereka yang tahu kekuatan, itu yang mendukung, bahkan dipelihara dengan dalihnya toleransi dan hak asasi manusia. Merusak. Pendukung LGBT munafik, pendukung kelompok-kelompok yang tak percaya kepada Islam atau Islamfobia munafik, meskipun mereka Muslim. Iya, karena paling banyak pendukung mereka Muslim. Kenapa? Karena sudah dikasih duit beasiswa. Sampai sini paham Bapak Ibu? Nah, panjang ceritanya Bapak Ibu. Kalau bahas tanda-tanda akhir zaman ini panjang ceritanya. Kemana-mana. Itu yang pertama. Hadis yang pertama. Jadi akan muncul kelak di akhir zaman, kata Nabi, pemimpin-pemimpin yang akan memanfaatkan rakyatnya untuk kepentingan perutnya. Besok kalian pilih aku. Pokoknya pilihlah. Setelah dipilih, alhamdulillah lah. Apa janji tadi? Satu pun tak tahu. Dia lupa. Jadi besok Pak, kalau orang memimpin, datangkan pedang di sini kalau perlu. Kalau perlu anak panah sekalian Pak. Jadi kalau ada orang yang datang ke masjid ini, siapapun dia yang ingin mencalon, suruh bawa pedang, suruh bawa anak panah sekali. Kalau dia berkhianat dan dusta, tembak. Kalau dia berani mengatakan demikian, itu boleh tuh. Kalau tak, jangan lagi. Kata Umar bin Khattab, itu pedang tuh Pak. Kata Umar bin Khattab, pedang. Kalau aku berbohong dengan lidahku dan aku munafik dengan sikapku, bunuh. Begitu kata Umar bin Khattab. Sehingga mohon maaf, Utsman bin Affan itu tertuduh manusia diktator, tertuduh manusia nepotisme, pelaku nepotisme pertama. Dituduh melakukan nepotisme. Sehingga banyak orang yang demo kemudian membunuh Utsman bin Affan. Ketika sedang dibunuh itu Al-Quran berada di tangannya dan di dadanya. Itu Utsman bin Affan. Jadi fitnah yang muncul di akhir zaman, kata Nabi dalam kitab yang lain itu, ketika Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu Bapak Ibu, ketika Nabi duduk dengan para sahabat Nabi, itu Nabi duduk panggil, Abu Bakar dipanggilnya, Umar bin Khattab dipanggilnya, duduk makan bareng itu. Utsman bin Affan dipanggil tapi tidak duduk bareng sama Nabi, tidak makan bareng sama Nabi, teman agak jauh sedikit duduknya. Utsman bilang dalam hatinya, kayaknya kelak aku paling banyak fitnahnya. Betul Pak, mati meninggal dia Umar bin Khattab, keran air itu terbuka, pintu itu terbuka.
Ulama mentafsirkan kalimat ini, kalimat babun dalam hadis ini bingung. Ternyata yang dimaksud pintu di situ tertutup rapat itu adalah Umar bin Khattab. Apa maksudnya? Kalaulah Umar bin Khattab sudah meninggal, maka semua fitnah-fitnah itu keluar bagaikan air. Kalau masa Umar tak ada yang berani, Pak, takut semua. Jangankan manusia, setan pun tak tahu jalan, bisa sesat. Itu setan tuh bisa sesat, nggak tahu jalan balik, saking takutnya dengan Umar, apalagi manusia. Sehingga ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, 6 tahun kepemimpinan Utsman bin Affan, semua orang percaya. Baik, 6 tahun terakhir kepemimpinan Utsman bin Affan, habis, Pak. Tuduhannya banyak. Pemalsu Al-Quran, fitnah pertama. Nepotisme, fitnah kedua. Pengkhianat, fitnah ketiga. Koruptor, fitnah keempat. Fitnah kelima apa? Memperkaya diri. Saking banyaknya fitnah buat Utsman bin Affan. Apa yang dilakukan oleh kelompok kaum munafik? Mereka kumpulkan manusia-manusia tadi yang tak sejalan dengan Utsman bin Affan. Mereka datangi rumah Utsman bin Affan, mereka demo. Ali bin Abi Thalib sedang tidak di Madinah, tapi sedang berada di perbatasan. Singkat cerita Bapak Ibu, Utsman bin Affan dibunuh. Dan model pembunuhan Utsman bin Affan, pembunuhan yang nomor 2 tersadis setelah dilakukan kepada Al-Husain. Itu yang melakukan pembunuhannya Bapak Ibu menggunakan satu kalimat, takbir, Allahu Akbar, aku serahkan jiwa Utsman kepada engkau wahai Allah, kata dia. Coba bayangkan, membunuh Utsman dengan kalimat apa? Allahu Akbar. Membunuh Husain dengan kalimat apa? Allahu Akbar. Membunuh membunuh Umar bin Khattab dengan kalimat apa? Takbir. Membunuh Ali dengan kalimat apa? Takbir. Coba bayangkan, Pak. Pembunuh Ali, pembunuh Umar, pembunuh Utsman itu menggunakan kalimat takbir. Pembunuh Al-Hasan cuma diracun, nggak kelihatan takbirnya. Tapi pembunuh Al-Husain sama, menggunakan kalimat takbir. Bangga mereka bisa membunuh sahabat Nabi dan cucu-cucu Nabi. Kaum munafik apa bukan? Munafik, Pak, munafik. Jadi berat, Pak, munafik itu. Sultan Abdul Hamid yang mengkhianati dia siapa? Iparnya, Pak. Sultan Abdul Hamid Turki Utsmani yang mengkhianati dia siapa? Ada iparnya, Pak. Ada iparnya. Nah, coba bayangkan, Pak. Andalusia, Cordova, sama, Pak. Kalau tak mungkin orang bisa masuk. Tidak mungkin orang bisa masuk. Mongol, kerajaan Mongol sama. Jadi semua keruntuhan Turki, daulah Islamiyah itu disebabkan karena pengkhianatan. Munculnya manusia-manusia munafik. Zaman Nabi, Nabi kewalahan menghadapi kaum munafik. Abu Ubaid bin Salul, Bapak harus ingat nama ini. Jangan pernah kasih nama anak namanya Abu Ubaid bin Salul. Gembong munafik. Orang yang pertama membuat isu tentang perselingkuhannya Siti Aisyah dengan sahabat Nabi yang lain, sehingga Nabi sendiri tak bisa berbicara karena hampir semua orang mau percaya dengan perkataan dia. Abu Ubaid bin Salul, lidahnya, lisannya kaum munafik. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Kalau akan muncul manusia-manusia dengan lidah mereka, orang bisa percaya. Lidahnya berbicara, orang percaya. Abu Ubaid bin Salul ketika melihat dari gerbang masuk, di atas, kalau saya tak salah itu kuda, ada yang mengatakan itu keledai. Di atas keledai itu duduklah istri Nabi Siti Aisyah, yang ketika itu megang keledai ada laki-laki yang lain. Apa kata Abu Ubaid bin Salul? Mereka sudah berselingkuh. Disebarkanlah seantero jagat raya Madinatul Munawwarah, hampir semua orang percaya. Nabi tak percaya, Abu Bakar tak percaya. Apa kata Umar? Kita bunuh aja Abu Ubaid itu. Kata Nabi, tak. Kau punya bukti? Tak. Kau pengen aku dipanggil sebagai seorang pembunuh yang membunuh sahabatnya sendiri? Bayangkan, sudah begitu munafiknya Abu Ubaid bin Salul itu, Nabi masih panggil dia Abu Ubaid bin Salul itu sahabat. Tapi kemudian disebarkan semua isu. Setelah semua isu itu disebarkan, Nabi cuma bisa menangis. Siti Aisyah semakin jadi menangis. Singkat cerita Bapak Ibu, turun surat
An-Nur ayat 1 sampai dengan 9. Kemudian apa kata Abu Bakar kepada anaknya Siti Aisyah? Berterima kasihlah kepada Rasulullah. Apa jawaban Siti Aisyah? Aku tidak akan berterima kasih kepada Muhammad karena aku punya Tuhan. Aku akan berterima kasih kepada Tuhanku yang telah membebaskanku. Coba segitunya sakit hatinya Siti Aisyah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena memang begitu Bapak Ibu. Berat Bapak Ibu, fitnah itu berat. Karena membuktikan fitnah itu harus dengan kenyataan, harus membuktikan dengan bukti yang nyata. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, hari ini bukti yang nyata saja itu bisa diselewengkan. Bukti yang sekian betul nyatanya, didatangkan saksi-saksi, ternyata para saksinya sudah bayaran. Rata-rata saksinya palsu, pendusta semua. Anak bisa menggugat ibu, ibu bisa menggugat anak. Dalam harta warisan, Bapak Ibu boleh cek nih di pengadilan agama nih, tanya situ Pak. Berapa banyak kasus-kasus pengadilan agama itu yang mohon maaf, sebagian di antara mereka ada yang mendatangkan saksi-saksi palsu hanya untuk mendapatkan harta warisan. Nah, coba bayangkan. Dan itu tidak sedikit Bapak Ibu, banyak. Jadi kemunafikan itu nampak. Kemunafikan itu nyata kata Nabi. Baik, itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. Nabi kemudian kata Nabi, la taqumu sa'ah hatta fusuwat tijarah hatta ta'ti fusuwat tijarah. Sampai nanti kata Nabi perdagangan-perdagangan itu nampak jelas. Kalau itu mungkin sudah nyata. Sudah banyak orang-orang yang berdagang, sudah banyak. Hari ini dulu orang tak banyak berdagang, terkhusus orang-orang Indonesia. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Salah satu karakter orang Melayu itu pengennya duduk di kursi empuk. Jangan ada tersinggung orang Melayu. Saya orang Melayu. Dulu Bapak Ibu, Soeharto itu memberikan sekian banyak lahan sawit itu untuk dikelola. Tidak ada satupun yang mau. Termasuk yang di Riau lah. Siapa yang mau? Datang orang Jawa. Dari Jawa mereka datang ke Riau untuk ngambil, untuk diberikan sawit-sawit tadi. Setelah sukses sawit-sawit tadi, nampak jelas hasilnya, barulah muncul orang-orang Melayu tadi. Kami harus punya sawit. Begitu pikirannya Pak. Sekarang tidak. Dulu Bapak Ibu, masa Soeharto, ini agak sedikit sensitif. Masa Soeharto, orang Cina tidak diberikan tempat duduk di dalam pemerintahan, haram hukumnya kata Soeharto. Kemudian apa yang mereka lakukan? Oke, tidak ada masalah, pokoknya izinkan saja kami berdagang, berbisnis di Indonesia, diizinkan. Tapi yang sekarang memegang tampuk kekuasaan siapa? Mereka Pak. Dari mana? Dari duit yang mereka miliki. Bapak Ibu, konsumsi rokok Sampurna yang punya bukan kita Pak. Bapak Ibu, saya kasih tahu, pemilik Sampurna tidak pernah mengatakan kepada anaknya untuk merokok, tidak pernah. Jarum, orang mana Pak yang punya? Siapa yang punya jarum Pak? Kita Melayu atau bukan? Bukan. Tapi anak-anak pemilik itu tidak ada satupun yang merokok. Dari mana kau tahu? Ada pekerja, alumni Gontor, kerja di Jarum, dan dia tahu, dan dia bertanya, nah ada tuh. Yahudi, tidak pernah anak-anak Yahudi itu, mohon maaf, jangan tersinggung, tidak pernah anak-anak Yahudi itu divaksin. Kita dipaksa vaksin sampai keluar fatwa tentang vaksin. Tidak pernah mereka. Suntik apa namanya bayi itu? Imunisasi, tidak pernah Pak. Bapak boleh buka semua buku-buku Yahudi itu, tidak ada mereka suruh anak-anak mereka imunisasi, tidak ada. Tapi kita harus imunisasi. Anak-anak Yahudi tidak ada satupun yang makan Ajinomoto, tidak ada Pak, tidak ada. Tapi kita, jangankan Ajinomoto, Royco pun masuk. Artinya penyedap rasa tuh Pak Ustaz. Oh terserahlah pokoknya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Artinya cara mereka merusak itu sedemikian rupa. Apa maksudnya? Perdagangan itu di akhir zaman tuh tersebar Pak. Masalahnya adalah, kata Nabi, itu yang perdagangan seperti apa? Yang halal atau yang haram? Nah sekarang Bapak Ibu boleh cek. Orang-orang sekarang berdagang
melihat nilai Islam atau tidak. Yang penting aku dapat untung dulu. Masalah nilai itu Islami atau tak Islami belakangan. Sampai sini paham Bapak Ibu? Yang penting sekarang kami berdagang. Bapak Ibu yang jurusan ekonomi, harus Bapak Ibu akui, makna ekonomi dalam pandangan kaum konvensional itu cuma satu maknanya. Carilah keuntungan sebesar-besarnya. Cari Bapak Ibu. Makna ekonomi itu cuma itu. Karena saya jurusan ekonomi, jadi saya tahu. Artinya apa? Tidak ada batasan. Mau halal kek, mau haram kek, terserah. Yang menjadi batasan dalam tijarah itu bagi mereka cuma satu, akhlak. Ya kalau mereka punya akhlak. Kalau tak, sampai sini paham ya Bapak Ibu. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, tijarah itu bagus, baik, tersebar kata Nabi. Hanya saja kita sebagai orang yang beriman harus melandaskan tijarah kita, bisnis kita pada aturan main agama. Jangan tidak pakai aturan agama. Jual beli online. Sudah tahu Bapak Ibu banyak tipu daya di situ. Kita menikmati Pak Ustaz. Oh ya udahlah, nikmati sajalah. Karena menikmati, berhati-hati. Salah kata salah. Al-aslu fil muamalah al-ibaha. Hukum asalnya memang jelas. Tapi kalau ada unsur yang mengharamkan, dia judas jadi haram. Ada judinya, ada gharar tidak jelasnya, ada tadlis penipuannya, ada ribanya, ada spekulasinya, haram. Salah satu saja di antara itu ada haram. Begitu para ulama. Baik. Kata Nabi, hatta tu'inal mar'atu zawjaha lat tijara. Sampai mohon maaf, saking tersebarnya tijarah tadi, perdagangan, perniagaan, bisnis tadi, sampai istri-istri tadi menyuruh suami-suaminya, bang, bisnis aja lagi bang, bisnis aja, yang penting kita punya banyak duit sekarang. Begitu deh. Tadi karena laki-laki tadi, suami tadi takut dia sama istrinya, ayolah dek, kata dia, kita berbisnis lagi. Bisnis apa, kata suaminya? Nggak tahu bang, pokoknya bang bisnis saja, yang penting duit masuk ada. Ini bahasa sekarang nih Pak, cuan-cuan itu, piti masuk kata dia. Jadi otak kita nih dah dirubah, pokoknya asal masuk tuh duit. Tahu-tahu yang masuk tuh cuman SMS, rupanya tagihan hutang, stres dia langsung. Kalau masuknya duit ke rekening enak, tapi kalau masuknya apa tadi? Hutang. Ini yang jadi stres otak tuh Bapak Ibu. Baik. Wa qat'ul arham, kata Nabi, yang kedua qat'ul arham. Oh ya, silaturahmi, memutuskan tali silaturahim. Tadi malam saya sampaikan Bapak Ibu di salah satu pengajian saya katakan begini. Hari ini orang-orang mudah sekali menimbulkan permusuhan. Bahkan Islam itu sebenarnya adalah agama perdamaian yang sangat berdamai dengan keadaan. Bahkan di dalam Islam itu Allah menganjurkan fa aslihu baina akhawaikum. Kalau nampak oleh kalian permusuhan antara setiap golongan orang-orang Islam, baik Islam ataupun non-Muslim, maka kita berkewajiban untuk mendamaikan. Kalau sekarang tidak, sebisa mungkin kita bangun perselisihan. Sebisa mungkin. Kau, aku. Begitu dia sekarang. Urusanmu selesaikan urusanmu, urusanku. Jadi tak dapat lagi Pak. Apa penyebab permusuhan itu? Banyak Pak. Dengki, benci, kemudian apa lagi? Merasa paling benar, kemudian tajassus, selalu mencari kesalahan orang lain. Hari ini yang banyak bagaimana mencari kesalahan orang lain, tapi sangat sedikit mencari kesalahan pribadi. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau pengen berdamai, lihat kebaikan orang, bukan kejelekan orang. Kalau kejelekan orang yang dilihat, sampai kiamat pun tidak akan habis. Karena setiap manusia punya kejelekan. Itu yang menyebabkan kita berselisih. Yang menganggap diri paling benar. Ciri-ciri manusia munafik. Hari ini begitu Pak. Kau tengoklah si A tuh, kerjaannya cuman muncul tuh Pak, bahasa-bahasa menjelekkan orang lain. Tak ada lagi menganggap orang lain betul. Coba pandang, meskipun satu dalam kehidupan orang itu ada kebaikan, pandang kebaikan dia, bukan keburukannya.
Maka bahasa para ulama, kata Anas bin Malik Abu Daud itu, setidaknya kata beliau, pandanglah kebaikan manusia untuk mencari kedamaian. Islam menganjurkan begitu. Makanya kalimatnya fa aslihu dzatal bayin. Cari titik poin untuk memunculkan kedamaian di antara kalian. Baik, yang terakhir. Zuhurus syahadatiz zur. Kelak di akhir zaman kata Nabi akan muncul persaksian-persaksian palsu. Saya tak mau angkat di sini lebih detail, tapi yang jelas Bapak Ibu sudah melihat itu. Banyak para saksi-saksi saat ini, mohon maaf. Jadi duit tadilah. Karena uang. Jadi mereka siap, Pak Bu, jangan gadai kehormatan agama, jangan gadai kehormatan pribadi hanya karena urusan dunia, hanya karena urusan perut. Perut memang harus diurus, tapi otak dan iman jauh lebih penting untuk diurus ketimbang perut. Bapak Ibu tak makan seminggu tak masalah, asal minum aja tak ada masalah. Itu kedokteran yang mengatakan tak akan mati kita deh. Tapi kalau iman Bapak Ibu tak punya 1 hari saja, jangankan 1 hari, ndak usah Bapak sholat selama 5 waktu lagi, semua setan tuh datang semua itu. Jangankan setan, iblis hantu belagu datang. Ah, ini kawan aku nih gitu deh. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Enggak ada, alhamdulillah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita buka 1 pertanyaan kalau memang ada. Kalau enggak ada kita tutup. Kalau enggak ada kita doa. Monggo tuh. Sila tuh, sila. Boleh tuh, tak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat sepaham dengan fenomena yang terjadi baik di pemerintahan, eksekutif, legislatif dan legislatif, yudikatif dan eksekutif sama. Allah. Jadi pertanyaan saya, apakah pengkhianat ini masuk kategori munafik? Karena pengkhianat ini di mana-mana ada, dalam rumah tangga kita kan ada juga. Betul. Di lingkungan kita jadi juga, apalagi di pemerintahan yang pijak memijak untuk jabatan, lobi sana lobi sini, bohong sana bohong sini. Itu yang kami ingin tanyakan kepastiannya. Apakah pengkhianat itu lebih dahsyat dari munafik atau berbeda dengan munafik? Oke. Terima kasih. Sama-sama tuh. Okay. Mantap pertanyaan itu nih. Apakah pengkhianat masuk dalam kategori munafik? Masuk tuh. Pengkhianat tuh ya munafik itulah. Jadi kalau dia pengkhianat itu dah jelas munafik gitu. Nah, munafik salah satunya juga, salah satu ciri orang munafik adalah pengkhianat. Sekarang masalahnya dalam rumah tangga kami juga banyak pengkhianat Pak Ustadz. Oke. Pertanyaannya adalah kalau dalam rumah tangga kita ada pengkhianat, kita usir pengkhianat tadi Bapak Ibu. Yang diusir sifat pengkhianatnya. Jadi kalau mudah menjadi manusia yang baik nih tuh, kita kayaknya tak lama hidup di dunia nih. Mati banyak penghuni surga itu. Artinya kata Nabi begini, kata Hudzaifah bin Yaman itu, tidak ada manusia yang tidak ada manusia yang terlepas dari dusta, tidak ada manusia yang terlepas dari sifat khianat, itu tidak ada. Mesti Pak. Masalahnya adalah sejauh mana mereka mau mengambil ibrah dari pengkhianatan yang pernah dilakukan oleh para orang-orang terdahulu dalam diri mereka. Ada orang misalkan, mohon maaf, seorang suami tak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap istrinya, pengkhianat Pak. Seorang suami tidak memberikan pendidikan, orang tua tak memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, termasuk pendidikan agama, pengkhianat. Allah yang bilang begitu. Wa takhunullaha war rasul, kata dia. Kalian berkhianat kepada aku, kata Allah. Artinya orang yang diberikan amanah tapi tak menjalankan amanah, pengkhianat. Hanya saja Bapak Ibu, dalam konteks pengkhianatan ini ada yang datang kepada Allah dengan taubatnya, ada yang meremehkan khianatnya. Nah, yang terjerumus dalam pengkhianat yang lebih besar adalah mereka yang tahu bahwa itu khianat tapi mereka berdamai dengan pengkhianatan mereka. Tapi ada orang yang tahu pengkhianat, diri dia berkhianat kepada amanahnya Allah, mereka bertaubat kepada Allah, kemudian memberikan pendidikan yang terbaik, menjalankan amanah dengan baik. Itu yang harus kita tanamkan Pak.
Begitu ya Tuk ya? Insya Allah. Aman Bapak Ibu? Cukup? Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di subuh hari ini Allah berkahi, Allah limpahkan rahmat, Allah jadikan panutan kemudian tuntunan dalam kehidupan kita di hari-hari kita insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alil Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina. اللهم اجعل أهلنا من أهل القرآن واجعل أهلتنا من أهل القرآن الذين نحن خاصتك وأهلك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا من منكرات الأخلاق. اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.